Hai guys, sahabat subscriber, ketemu lagi dengan waktu yang sama, jam yang sama, dan baju yang sama, dan judul yang sama juga. Masih di judul yang sama, ini part 2-nya ya sahabat. Hingga akhirnya kan yang singkat cerita kan udah tahu nomor ibunya nih, dan nomor ibunya masih aku simpan di nomor HP, di HP aku yang lama. Hingga akhirnya dengan bergulirnya waktu, aku ingin pulang ke kampung aku. Setelah aku ingin pulang ke kampung aku berpikir kenapa aku nggak cari kenang-kenangan aja di Jakarta gitu kan. Tahu sendiri Jakarta, wow kan gitu kan, banyak studio dan banyak tempat-tempat artis yang bisa aku kunjungi gitu. Nggak, akhirnya aku memutuskan, sebelum aku pulang aku mau nonton acara, boleh nggak nih, dahsyat di RCTI. Dan aku pun datang ke sana dan aku juga diterima dengan baik di sana. Nggak, akhirnya aku jadi sahabat dahsyat. Tuhan nunjukin jalan buat aku untuk tetap hidup. Oh iya. Dan Tuhan tetap nunjukin jalan buat aku untuk aku tetap hidup dan bertahan di Jakarta. Hingga akhirnya aku mutusin gak jadi pulang ke kampung untuk tetap di Jakarta dengan penghasilan sebagai sahabat dahsyat. Itu penonton bayaran di dahsyat. Nah, setelah bergulirnya waktu di dahsyat, aku dikenal banyak mengenal orang-orang dunia entertain. Bahkan ada salah satu orang yang membawa aku syuting, jadi figuran, syuting ke sana sini dengan bayaran ya, anak ekstra figuran kan nggak gede ya bayar, tapi kan bisa untuk melanjutkan hidup. Sampai akhirnya aku cerita ke teman aku tentang CE tadi. Aku menceritakan tentang pribadi aku sedikit sama teman aku yang menurut aku dekat aku dengan dia. Dan dia pun mengerti. Dan akhirnya dia bercerita. Ternyata dia juga punya pengalaman tentang CE ini. Dia menunjukkan seperti apa kehidupan CE yang sebenarnya. Dunia CE yang sebenarnya. Dan bukan hanya dia, teman-teman yang lainnya juga membantu aku untuk menunjukkan sebenarnya siapa CE ini. Dan aku di situ mencoba untuk menyelidiki. Soalnya aku kan tipe orang yang suka menyelidiki sesuatu. Apalagi itu menyangkut tentang pribadi aku. Hingga akhirnya aku menyelidiki tentang diri dia. Dan aku tahu sifat aslinya dia hingga saat ini. Orangnya belagu, songong. Kalau nggak ditegur duluan dia nggak bakal menyapa. Dan hingga di suatu hari aku ingin lagi ketemu dengan dia. Itulah namanya cinta sejati. Dari situ aku baru menyadari, sesuai dengan judul ini, cinta sejatiku aktor Indonesia. Di situ aku baru menyadari, ternyata aku yang kemarin itu, aku tuh bukan hanya ngefans sama dia. Ternyata aku sedang mengalami gejolak hati, sedang mengalami yang namanya jatuh cinta. Selama ini kan aku belum pernah jatuh cinta sama seseorang. Kalaupun aku dulu pernah suka di sekolah sama teman satu kelas aku, ketua OSIS di kelas aku, tapi nggak sampai begitu amat pengorbanan aku. Dan dulu aku sempat waktu SMP pernah suka sama guru yang mengajar di sekolah aku, guru bahasa Indonesia. Namanya Pak Eka Bayu Saputra, aku masih ingat namanya. Tapi aku nggak sampai sebesar itu pengorbanan aku, dan aku perasaan aku nggak sampai menggejolak, membara-bara sampai seperti itu ketemu sama dia gitu. Biasa aja gitu. Baru kali itu aku merasakan hati aku seperti membara-bara, jantung aku berdebar keras, semuanya gitu. Ternyata itu perasaan cinta yang aku rasai, bukan fans. Setelah aku pikir, kenapa aku bisa jatuh cinta sama dia? Dia kan aktor Indonesia. Aku juga nggak tahu keluarga dia, maksudnya nggak begitu dekat dengan kehidupan dia gitu kan. Kenapa aku bisa sampai punya hati dengan dia? Gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, mungkin manusiawi kali ya, karena aku manusia dan dia juga manusia. Si E itu juga manusia, aktor E itu juga manusia. Jadi wajar kali kalau aku merasa aku juga pantas untuk mencintai dia. Hingga akhirnya, singkat cerita, aku mencoba menghubungi ibunya lagi, tapi nomornya masih aktif tuh sampai sekarang. Dan ibunya kan punya riwayat sakit jantung ya. Kalau aku dendam, aku bisa aja ngapa-ngapain ibunya melalui nomor HP gitu. Tapi aku nggak mungkin ngelakuin hal itu, soalnya aku nggak tega juga. Dan yang kedua, dia adalah salah satu orang yang pernah aku cintai di hidup. Jadi nggak mungkin aku tega menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Apalagi itu orang yang paling penting dalam hidup itu ibunya. Dia kan sangat sayang sama ibunya. Akhirnya aku ingin berteman lagi dengan ibunya. Itu sekitar tahun 2016-an.
setelah aku sukses menjadi anak ekstras, anak hiburan yang jobnya kesana sini, jobnya waktu itu masih banyak, uangnya masih banyak banget, full waktu digunakan untuk ngejob gitu kan, istirahat cuma 5 jam sehari. Nah sebenarnya artis bukan papan atas, masih papan bawah sih ya, tapi lumayan lah daripada nggak sama sekali ya kan guys gitu. Nah aku bersyukur banget di situ. Nah hingga akhirnya aku datang lagi, bandel, emang dasar bandel. Hingga aku datang lagi ke rumah ibunya, ke rumah si E itu yang ada di Cikeas ya, Cibubur Country. Aku datang lagi ke sana. Kali ini aku udah mengerti kalau tuh aku tuh ngefans dan cinta sama dia. Gimana caranya aku untuk mengungkapin rasa perasaan aku ke dia? Aku udah ngerti. Aku bawa bunga untuk dia dan aku juga bawa kado, surat juga untuk dia. Waktu itu dia masih mengajar kan, 2016. Hingga akhirnya aku ngetok pintu rumahnya, aku nelpon ibunya dan ibunya tahu kalau itu aku. Dan hingga akhirnya waktu itu dia, sayangnya dia waktu aku datang dia lagi kena kasus narkoba, jadi dia lagi ditahan di Bui. Nah kebenaran waktu aku datang itu aku nggak tahu kalau dia udah dibebaskan. Itu hari pertama dia dibebaskan pas aku datang ke rumahnya. Aku kira dia masih di Bui. Waktu itu aku kasih alat ibadah muslim untuk dia yang berupa sejadah, peci, batin untuk batin aku mengatakan semoga aja dia bisa sadar dengan melihat ini, dia bisa mengakui kesalahannya sama Tuhannya gitu kan, sama Tuhan yang dia percaya gitu kan. Nah akhirnya aku nganterin kado itu ke rumahnya dia, singkat cerita, sama bunga juga, sama surat, sepucuk surat juga untuk dia. Aku ngetok pintu gerbang rumahnya, keluarlah seorang cewek berambut pendek. Ternyata itu adalah saudara angkatnya. Aku tahu itu saudara angkatnya dari ibunya, karena aku nelpon ibunya. Aku bilang, Bu, saya di depan rumah ibu yang kayak sekarang, di rumahnya si E, anak ibu. Saya yang kemarin hubungin ibu, aku bilang, karena kemarin aku sempat hubungin ibunya, si E, aku bilang kan. Kok ibu nggak ada di rumah? Aku bilang. Oh nggak apa-apa, kata ibunya si E. Serahin aja semua kado dan hadiahnya ke mbak itu, mbak yang rambut pendek itu. Soalnya itu anak angkat saya, kata ibu si E. Akhirnya aku serahin kado ke dia. Aku juga nggak tahu kalau dia udah, si E udah keluar dari Bui, dari tahanan. Akhirnya aku pulang dan ya sudah gitu. Setelah itu aku terus menjalin hubungan baik tuh dengan ibunya si E, menjalin komunikasi baik dengan ibu si E. Aku sering hubungin ibu si E, bahkan waktu kakaknya si E, kan si E punya kakak, dia kan, mereka ini kan keturunan orang India semua ya, ada darah Indianya. Nah wajahnya juga wajah India dia kan. Nah akhirnya dia punya kakak. Aku lagi nelpon ibunya pas banget, kebenaran banget, kakaknya si E itu lagi mengadakan pernikahan di daerah Malang, Jawa Barat. Nah akhirnya aku diminta datang ke situ. Waktu aku lagi nelpon ibunya, kebenaran itu lagi pesta pernikahan kakaknya si E. Aku disuruh datang oleh ibunya, diminta datang oleh ibunya, tapi aku nggak mungkin datang ke sana, soalnya itu jauh banget kan. Aku juga nggak tahu jalan ke sana. Apalagi waktu itu aku masih sekitar agak baru kan di Jakarta, jadi nggak begitu ngerti jalan sampai ke Jawa gitu kan. Nah akhirnya besok-besoknya lagi aku sampai menjalin hubungan baik terus tuh sama dia, sama ibunya si E, menjalin komunikasi baik terus sama ibunya si E. Hingga akhirnya aku terus datang ke rumah itu, ke rumahnya yang di Cikeas itu, yang di Cibubur Country itu. Aku setiap sebulan sekali aku selalu datang bawain kado untuk dia. Kalaupun dia nggak ada di rumah, soalnya dia kan sibuk ya di lokasi syuting. Sebenarnya ibunya sudah suruh aku datang ke lokasi syuting, soalnya kata ibunya, kalau kamu datang ke rumah, dia kemungkinan nggak mungkin ada di rumah. Paling saya yang kadang di rumah, itu juga kadang, kata ibunya. Saya juga orang sibuk, kata dia kayak gitu kan, kata ibunya sih. Nah, tapi aku bingung mau jumpai dia di lokasi syuting. Kru syuting yang kemarin udah aku kecewain itu udah nggak menolong aku lagi gitu kan. Aku bingung mau minta tolong ke siapa lagi gitu. Hingga akhirnya aku mutusin udah deh, ada nggak ada dia di rumah, yang penting aku udah berusaha untuk menunjukin kalau aku ini fans sejatinya dia, bukan hanya fans, bahkan aku cinta sama dia. Hingga akhirnya aku memberanikan diri setiap bulan itu mengasih kado untuk dia, memberi kado untuk dia, datang ke rumahnya yang di Cibubur Country itu, Cikeas itu. Kalau dia lagi nggak ada di rumah,
rumahnya nggak ada orang sama sekali, kan ada security-nya. Aku minta tolong sama security-nya gitu untuk nyampein kado aku ke dia. Tapi kado aku itu nggak aku serahin ke security-nya, soalnya aku juga nggak mudah percaya sama orang kan. Jadi kado aku itu aku sampai manjat pagernya untuk naruh kado pemberian aku itu untuk dia. Kalau dia nggak ada di rumah tuh selalu kayak gitu. Kalau enggak, aku selalu cantelin kado aku di gerbang pegangan rumahnya. Kan di gerbang itu ada pegangan, aku selalu taruh di situ. Dan kayaknya aman sih, soalnya security-nya mungkin juga kayaknya baik sih kayaknya. Jadi terjaga lah, nggak mungkin ada yang ngambil. Ya mungkin dia juga tahu kali. Dan security-nya yang di situ juga pada cerita kali. Karena security yang ada di Cibubur Country itu, yang di Cikes itu udah tanda sama aku. Mereka udah kenalin aku. Setiap aku datang mereka, kan biasanya kalau di perumahan itu suka ada security baru. Nah, ada security baru yang nggak tahu aku. Tapi di sebelahnya ada security lama. Mereka kan selalu berdampingan, security baru dengan security lama. Sama-sama menjaga perumahan itu. Nah, ketemulah aku dengan security lama kan. Security baru tadinya, ada apa kok ke perumahan ini, ada keperluan apa gitu kan. Nah, security lama itu udah jelasin, dia ini, si Neng ini, fansnya si E, itu rumah itu, kata dia mau datengin rumah itu untuk kasih kado ke dia. Walaupun orang yang gak ada di rumah, dia tetap mau kasih kado. Nanti kadonya ditaruh di dalam, dia bisa naik pagar, atau dia bisa nyantelin di situ, nyantelin kadonya di gerbang. Jadi udah nggak usah khawatir, kata security yang lama. Hingga akhirnya security yang di situ rata-rata tanda sama aku, nandain muka aku, ngenalin muka aku, dan ngingetin muka aku. Enggaknya setelah aku datang ke situ aku nggak perlu khawatir lagi. Dan aku seperti orang yang mereka biasa aja sih gitu. Paling mereka kalau aku datang cuma ngomong, Neng, dia lagi nggak ada di rumah. Oh iya, aku tahu. Sekedar ngasih kado, duduk sebentar, ngilangin capek, udah pulang lagi gitu. Setiap bulan aku ngelakuin itu. Sekitar tahun 2016 sampai tahun 2016 sampai 2017 sampai 2018 aku ngelakuin itu. Hingga akhirnya singkat cerita dia di Bui, maafnya, di penjara. Dia katanya dia disiarkan di entertainment. Dia ketemu dengan salah satu gadis cantik, ya sesuai dengan levelnya dia kali ya. Kan aku bukan levelnya dia, aku juga tahu diri ya. Akhirnya dia ketemu sama salah satu gadis yang selevel dengan dia dan seleranya dia juga. Enggak, akhirnya dia berhubungan dengan gadis itu, dan semenjak dia berhubungan dengan gadis cewek itu, menjalin hubungan pacaran dengan cewek itu, aku selalu upload kan berita-berita dia di internet. Oh, ternyata dia udah ada pemiliknya. Soalnya aku tipe orang yang kalau seseorang udah ada pemiliknya, aku nggak bakal mau merebut hal ataupun sesuatu ataupun seseorang yang udah jadi milik orang lain. Aku nggak sekejam itu dan nggak seperti itu. Jadi walaupun sebenarnya itu sebenarnya sakit dan terluka banget. Bagi kalian yang nonton video ini yang pernah merasakan hati kalian sakit, terluka karena cinta, patah hati, pasti kalian tahu rasanya kayak mana. Nah, dia pacaran dengan cewek itu, dan aku melepaskan dia, walaupun dengan berat hati. Aku pulang ke kampungku di Medan. Aku mencoba melupakan dia karena aku tahu dia udah ada pemiliknya, hati dia juga udah ada pemiliknya. Dan aku mendengar berita yang sangat begitu lebih menyakitkan lagi. Dia hingga menikahi wanita itu. Dia hingga menikahi pacarnya itu. Aku udah feeling sih waktu aku pulang kampung, pasti dia bakal nikahin cewek itu. Dan aku bakal ngelupain dia untuk selamanya. Soalnya aku tahu mungkin cewek itu udah jalan takdirnya. Aku punya feeling kalau cewek itu emang udah jalan takdirnya sih. Saat ini gak bakal pernah lupain. Karena ini sebuah kisah yang unik. Hingga akhirnya dia menikah dengan perempuan itu, dan sekarang mereka sudah punya anak satu, dan istrinya lagi hamil anak. Dan mereka udah hidup bahagia sepertinya, walaupun kemarin sempat ada masalah. Aku sempat kepo dikit lah kan. Lalu lah bukan mantan kekasih sih, soalnya belum jadi kekasih kan, jadi belum. Tapi mantan orang yang pernah ada di hati. Soalnya zodiak Scorpio, aku kan zodiak Scorpio ya. Kenapa aku selalu nyebut zodiak Scorpio? Aku tuh selalu mempercayai tentang sifat, pembacaan sifat perzodiakan, bukan ramalan ya.
Soalnya kalau ramalan itu kan mendahului Tuhan, nggak boleh percaya. Jadi aku selalu mempercayai pembacaan sifatnya aja, watak. Sifat orang Scorpio itu, aku kan juga Scorpio. Tipenya dia akan selalu ingat jasa orang, dan dia juga nggak akan lupa ketika dia disakitin orang juga. Dan orang yang zodiaknya Scorpio itu susah melupakan orang yang pernah ada di hatinya. Maksudnya, walaupun dia udah melupakan, tapi dia akan selalu mengenangnya. Dan di saat dia dikabarkan sudah menikah tuh, dan dia sudah punya anak, aku tetap masih kepo, buka-buka kabarnya dia lah. Buka-buka kabar mantan hati, mantan yang pernah mengisi di hatiku, lelaki yang pernah mengisi di hatiku. Seperti judul video ini, cinta pertamaku aktor Indonesia. Gitu. Jadi setelah aku pikir-pikir, aku di kampung lama kan, mendiam di kampung, menenangkan diri di kampung, dan sejenak berpikir kenapa aku bisa menjalani hidup yang seperti itu, kisahnya seperti itu, apa hikmahnya, kenapa gunanya. Setelah aku pikir-pikir, mungkin ada hikmahnya itu. Jadi aku tuh jadi manusia gak egois banget. Jadi aku mengerti cara mencintai orang, mencintai seseorang, mencintai orang. Jadi aku mengerti yang namanya orang yang sakit hati, apa hati yang sebenarnya. Walaupun aku, ya namanya kita gak usah munafik ya, kita dalam kehidupan ini pasti pernah merasakan sakit hati seseorang. Tapi kan kita belum tentu dulu pernah merasakan patah hati. Tapi setelah kita merasakan patah hati baru kita tahu. Jadi kalau orang cerita tentang patah hati, film-film yang menceritakan tentang patah hati, putus cinta, Pak, film-film yang menyedihkan gitu. Jadi aku mengerti, memahami. Atau orang yang datang ke aku cerita tentang kehidupan dia, tentang hati dia yang patah, aku ngerti. Soalnya aku udah pernah ngerasain. Dan aku juga udah mengikhlaskan dia sampai sekarang. Aku juga syukurnya, aku memuji syukur terhadap Tuhan aku ya. Akhirnya aku bisa melupakan dia, walaupun sekarang udah ada penggantinya dia juga di hati aku. Jadi aku benar kata teman yang menasihati aku. Aku bilang kenapa ya? Aku kok susah melupakan dia, padahal aku tahu dia udah menjadi milik orang lain. Kenapa aku masih tetap ingat-ingat tentang dia? Kau mau tahu kata temanku, cara untuk melupakan yang paling ampuh katanya. Kau harus mencari penggantinya dia. Kau harus mencintai seseorang lagi. Kau harus memberikan hatimu pada seseorang lagi. Jadi kau beralih pikiranmu ke orang tersebut, nggak ke dia lagi. Dan gue mencobanya, ternyata berhasil yang dibilang temen gue. Wah, temen gue joki. Namanya Maria, yang ada di Medan, Maria Ulfa. Makasih ya Maria Ulfa atas petuah kamu, nasihat kamu. Berharga banget. Ternyata benar berhasil kayak Dora. Aku berhasil melupakan dia, dan dia sekarang udah mau punya anak yang kedua. Hatiku sudah menjadi milik orang lain, menjadi milik opa-opa dari Korea. Tapi aku sebenarnya aku ingin sih datang ke sana gitu sama dia, tapi aku takut masa lalu terulang kembali, masa lampau terulang kembali, masa-masa yang menyakitkan terulang. Tapi bagian modal untuk ke Korea bukan mahal. Jadi gitu aja ya sahabat. Jadi subscriber jangan lupa ya, kalian kan manusia makhluk yang penyayang. Setiap manusia yang tercipta di dunia ini pasti punya sifat yang penyayang. Karena kenapa? Semesta sang pencipta itu punya sifat yang penyayang. Jadi kita sebagai makhluk ciptaannya pasti, walaupun tidak semua yang sifat yang dimiliki semesta kan punya sifat yang sangat sempurna ya. Kita manusia berbatasan. Tapi salah satu sifat semesta yang ada di dalam itu sifat setiap manusia sifat penyayang. Dan kalian manusia yang penyayang pasti kan punya kebaikan. Dengan subscribe dan video yang selanjutnya aku bakal jalan Korea untuk kalian. Kalian dengan subscribe video ini kalian berbuat baik, kalian memperoleh pahala. Soalnya kalian belum ada kebaikan pahala. Soalnya kalian menolong orang, kalian memberi jalan, menjembati jalan seseorang untuk menggapai suatu impian. Dan ini digapai dari Allah. Jadi sahabat subscriber, jangan lupa ya cek subscribe. Kami subscribe itu gratis. Jangan lupa ya subscribe. Terus dukung